Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi kita di dalam ibadah online kita. Mari jemaat Tuhan kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan satu pujian kita nyatakan Tuhan kita hebat. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan satu sembah kita nyatakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh Yesus, namamu indah.
Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan karena kita dapat diperkenankan oleh Tuhan untuk bertemu kembali pada minggu ini dalam ibadah kita. Walaupun kita menggunakan kebaktian online, tapi kita sangat percaya bahwa Tuhan hadir dan memberkati ibadah kita pada minggu ini juga. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan juga semua kita yang hadir dan mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita sepanjang minggu yang lalu, sehingga pada minggu ini kita dapat bertemu kembali untuk mengadakan ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan dengan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan memberkati dan memberi kita pengetahuan, memberi kita hikmat, pengertian akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan juga bagi saya yang akan menyampaikan perkongsian firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengurapi, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, mensyukuri kebaikan serta kasih setia Tuhan yang telah memimpin berkati melihara kami Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Telah kami lewati bersama dalam kemenangan Tuhan. Kami sangat bersyukur karena pagi hari ini Tuhan, kami telah diberi kekuatan untuk menghadap hadirat Tuhan dan juga menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, duduk tenang di hadirat Tuhan untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami. Berkati kami Tuhan, siapkan hati kami untuk belajar firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu adalah hamba-Mu yang paling hina ya Tuhan. Tapi hamba percaya dan hamba tahu bahwa Engkau akan menyediakan berkat-Mu Tuhan bagi hamba-Mu dan menggunakan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan message firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama-Mu. Segala gangguan dari iblis, roh-roh yang jahat yang coba mengganggu acara ibadah kami musnahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan berkati pemberitaan firman Tuhan ini Tuhan, sampai mana yang dapat didengar Tuhan, supaya memberkati pendengar firman Tuhan ini. Tuhan, Engkau telah berjanji bahwa setiap kali firman Tuhan diberitakan Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan karena kesempatan kita sekali lagi untuk belajar sedikit firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita juga belajar satu topik yang baru, yaitu diciptakan untuk sebuah misi, ataupun kita diciptakan untuk melakukan sesuatu pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam topik ini kita akan berbicara tentang tujuan hidup kita yang telah hadir di atas planet bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sesuatu yang an accident ataupun kebetulan, tetapi semuanya dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yohanes bab yang ke-17 ayat 18, satu terjemahan bahasa mengatakan seperti ini: sama seperti Engkau memberiku misi di dunia ini, Aku memberikan mereka misi di dunia ini. Dan juga dalam Kisah Para Rasul bab yang ke-20 ayat 24 mengatakan, hal yang terpenting ialah bahwa aku menyelesaikan misiku, pekerjaan yang Tuhan Yesus berikan kepadaku. Nah, di sini kita mau melihat bagaimana apa tujuan kita ada di atas planet bumi ini ataupun di dalam dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan, dan ada tujuannya kita
dan kita telah dipilih sebagai umat Tuhan. Firman Tuhan di dalam dalam Yesaya bab yang 43 ayat yang ke 21 mengatakan seperti ini. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Anda di atas, ada di bumi ini bukan atas kehendak kita sendiri, bukan oleh sesuatu kebetulan, tapi semua itu dari rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Tidak ada seorang yang masuk dalam dunia ini dengan kehendaknya, tapi dalam rencana Tuhan sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Anda diciptakan untuk satu misi. Kita ini semua dicipta oleh satu misi, yaitu untuk melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Allah sedang bekerja di dunia dan Dia ingin Anda bergabung dengannya. Tugas ini disebut misi Anda. Tugas ini merupakan satu pelayanan. Allah ingin Anda memiliki pelayanan di dalam tubuh Kristus yang juga misi di dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan ataupun ministry Anda merupakan pelayanan ataupun servis kepada orang-orang percaya. Itu disebut di dalam Kolose bab yang ke 1 ayat 25. Dan misi Anda merupakan pelayanan Anda kepada orang-orang yang belum percaya. Memenuhi misi Anda di dunia ini adalah tujuan Allah bagi kehidupan kita. Anda bukan di dalam dunia ini, bukan kebetulan. Sekali lagi saya katakan, Anda di dunia ini bukan kebetulan, tetapi dalam semua dalam rencana Allah. Misi kehidupan Anda bersifat bersama-sama dan spesifik. Sebagian daripada misi tersebut merupakan tanggung jawab yang Anda pikul bersama-sama orang Kristen lainnya, dan sebagian lainnya merupakan sebuah tugas yang khas bagi Anda, bagi kita sendiri. Kita yang melihat kedua bagian ini dalam bab-bab selanjutnya. Jadi waktu kita masuk dalam dunia ini, Alkitab menyebut bahwa kita ada dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah guru agung kita yang mengajar kita bagaimana kita boleh hidup dalam dunia ini. Kita bukan hadir dalam dunia ini dengan berfoya-foya, dengan satu perjalanan hidup yang santai-santai, tetapi dengan satu perjalanan hidup yang penuh dengan tugas yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Tuhan Yesus adalah guru agung kita yang mengajar kita bagaimana kita perlu hidup dalam dunia. Nah, kata misi berasal dari kata Latin untuk mengutus. Menjadi seorang Kristen berarti diutus ke dunia sebagai wakil Kristus. Nah, apa yang saya katakan tadi, bahwa Yesus adalah guru agung kita. Nah, waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, Dia mengajar kita apa yang kita lakukan. Kita tidak boleh buang masa dalam dunia ini dengan hidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, misi merupakan kelanjutan misi Yesus di dunia ini. Nah, sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus adalah guru agung kita yang mengajar kita bagaimana kita boleh hidup di dunia ini. Kita tidak boleh melepaskan hidup kita begitu saja, ataupun dengan kata lain, hidup berpoya-poya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai para pengikut Yesus, kita harus melanjutkan apa yang telah dimulaikan Yesus. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepadanya, tetapi untuk pergi bagi Dia. Misi kita begitu penting sehingga Yesus mengulangi
5 kali dan 5 cara yang berbeda dan 5 kitab yang berasal dari Alkitab, seolah-olah dia berkata, aku sungguh-sungguh ingin agar kamu menerima misi ini. Jadi mari kita selidiki kelima amanat agung Yesus Kristus ataupun maksud Tuhan. Sebenarnya amanat agung Yesus Kristus adalah untuk memberitakan Injil Kristus. Tetapi strategi yang saya maksudkan ini, yaitu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam amanat agung Kristus, Yesus Kristus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Jadi ini terdapat dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk melakukan amanat agung Yesus Kristus ini. Setelah Yesus menyelesaikan misinya, mengajar kita untuk bagaimana kita hidup dalam dunia ini, maka kita diutus oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan diutus Tuhan untuk melanjutkan misinya dalam dunia ini. Misi kita merupakan kewajiban. Mengabaikan berartinya kita tidak taat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Anda mungkin tidak sadar bahwa Allah menganggap Anda bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya hidup di sekitar Anda. Alkitab mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dan kita mengabaikan masa yang begitu lewat begitu saja. Jangan kita mengabaikan apa yang Tuhan beri tanggung jawab kepada kita. Sekali lagi saya katakan bahwa mungkin kita berpikir bahwa tidak sadar bahwa Allah menganggap Anda bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya. Mungkin kita pikir bahwa kita itu kebetulan bersama dengan orang yang belum percaya. Alkitab memberitahu kepada kita dengan jelas seperti ini. Alkitab mengatakan, Allah berfirman kepada Yehezkiel, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa memperingatkan orang jahat itu dari kehidupan yang jahat, supaya tetap hidup dan jahat. Tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, dalam Yehezkiel 3 ayat 1 ini, dan juga dalam Yohanes pasal 3 ayat 18, ini mengatakan, memperingatkan kita bahwa Anda ditetapkan untuk satu misi, untuk bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, dan Yesus mengutus kita juga seperti mana Allah mengutuskannya. Itu sebabnya saya katakan tadi, Yesus adalah guru agung kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Sekali lagi saya katakan, memperingatkan kita supaya kita jangan melewati dunia ini dengan tangan kosong. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Anda merupakan orang Kristen satu-satunya yang pernah dikenal oleh beberapa orang, dan misi Anda ialah memperkenalkan Yesus kepada mereka. Orang putih mengatakan seperti ini, to know Jesus is to make him known. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ini merupakan poin yang pertama dalam misi Anda, merupakan kelanjutan dari misi Yesus Kristus dalam dunia ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, misi Anda merupakan hak istimewa yang mengagumkan. Sekalipun merupakan tanggung jawab yang besar, dipakai oleh Allah juga merupakan kehormatan yang luar biasa. Paulus berkatakan dalam 2 Korintus bab yang kelima ayat 18, Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang supaya menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan Dia. Jadi misi Anda meliputi dua hak istimewa besar, bekerja bersama Allah dan mewakili Allah itu sendiri. Kita semua, kita menjadi rekan
Allah dalam membangun kerajaannya. Jadi Paulus menyebut kita teman sekerjanya. Di dalam 2 Korintus bab yang kelima ayat pertama dia mengatakan seperti ini. Kami bekerja bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus telah menjamin keselamatan kita, memasukkan kita ke dalam kerajaannya dan memberi kita rohnya dan selanjutnya menjadi kita alatnya di dunia ini. Hak istimewa yang luar biasa Alkitab mengatakan kepada kita pada pagi hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan pertanyaan kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Kristus kami meminta kamu berilah dirimu didamai dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa satu hak istimewa yang kita beritakan kepada dunia ini bahwa minta supaya dunia ini berdamai dengan Allah dan menerima kasih karunia Allah yang telah ada sediakan bagi orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi memberitahu kepada orang lain bagaimana mereka boleh memiliki hidup kekal merupakan hal terbesar yang boleh Anda kerjakan bagi mereka dan bagi orang yang di sekitar kita dimanapun kita berada. Jadi kalau teman Anda menderita ataupun dalam keadaan yang sukar, nah ini satu kesempatan Anda untuk memberitakan kasih karunia Allah itu kepada mereka. Jadi ini poin yang kedua. Manakala poin yang ketiga kita berbicara misi Anda mewakili makna yang kekal. Jadi saudara yang kasih Tuhan, misi tersebut akan mempengaruhi masa depan abadi orang lain. Itu lebih penting ketimbang pekerjaan, keberhasilan atau tujuan apapun yang Anda raihkan selama hidup Anda di bumi ini. Hasil daripada misi Anda akan berlangsung selama-lamanya. Sementara hasil dari pekerjaan Anda tidaklah kekal. Jadi apa yang kita miliki dalam dunia ini tidak kekal. Tapi apa yang kita lakukan untuk pelayanan Tuhan itu bersifat kekal dan kita akan menuai hasilnya daripada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berfirman, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang telah mengutus. Saya ulangi, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih ada siang, sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi jam berdetik terus menunjukkan dan mulai misi kehidupan kita. Jadi janganlah tunda sampai hari berikutnya dan kita mulai pekerjaan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini tidak berarti bahwa Anda harus berhenti pekerjaan Anda untuk menjadi seorang penginjil. Tapi Allah ingin Anda membagikan kabar baik dimanapun Anda berada. Dimanapun kita berada, baik kita seorang pekerja dan kita seorang pengurus, dimanapun kita berada, Tuhan telah meletakkan kita di situ, di tempat itu dengan tujuan yang sangat penting. Jadi poin yang keempat, misi adalah memberi makna bagi kehidupan kita. William James berkata, pemanfaat terbaik dari kehidupan ialah menggunakan untuk sesuatu yang berlangsung lebih lama daripada kehidupan itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, William James sangat menyadari akan hal ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting yang kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jika Anda gagal memenuhi misi pemberian Allah di dunia ini, Anda telah menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada Anda. Lalu karena Paulus mengatakan, hidupku sama sekali tidak berharga kecuali jika aku memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku, yaitu pekerjaan yang diberikan kabar baik
kepada orang lain tentang kebaikan kasih Allah yang ajaib. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat 24 mengatakan ada orang yang di planet ini yang hanya Anda boleh menjangkau karena tempat Anda, karena untuk Allah telah menciptakan Anda. Kita diciptakan oleh Tuhan di planet bumi ini untuk melakukan pekerjaan planet Tuhan yang mulia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan satu tugas yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita mengambil kesempatan yang ada ini untuk melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Jangan kita menyia-nyiakan masa yang Tuhan telah berikan kepada kita pada hari ini, sebab Tuhan menuntut kehidupan kita yang Tuhan beri kepada kita di dunia ini. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil kesempatan yang ada yang Tuhan beri kepada kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang baik ini dan bertanggung jawab kepada Tuhan tentang persekitaran kita, tentang orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, tentang orang-orang yang mau melihat kebenaran dan kehidupan pengharapan yang ada. Sebab pada hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ini sudah kehilangan segala-galanya dan mau melihat satu cahaya yang baik, mau melihat sesuatu kebenaran, mau mencari satu kebenaran, mau mencari satu yang menyenangkan hati mereka. Mari kita yang sudah tahu tentang pekerjaan Tuhan ini, melakukan pekerjaan itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, mari kita jangan mensia-siakan kehidupan kita di planet bumi ini. Mari kita berlomba-lomba untuk melakukan pekerjaan Tuhan, sebab hidup ini akan dituntut oleh Tuhan daripada kita. Mari kita bersama-sama untuk menyebarkan Injil pekerjaan Tuhan ini di mana saja Anda berada, sebab di mana engkau berada, di situ Tuhan telah meletakkan Anda menjadi saksi Tuhan di situ, dan engkau harus bersaksi dan Tuhan akan menuntut itu daripada kita. Jadi saudara, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang begitu sederhana ini bagi kita, Tuhan menuntut supaya kita pada hari ini menyadari bahwa Anda di planet bumi ini adalah satu perkara yang sangat penting bagi Tuhan, yaitu diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah misi yang harus kita jalani bersama-sama dalam kehidupan kita, yang kita harus lakukan dalam dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mari kita manfaatkan kehidupan ini di depan Tuhan, dan bukan untuk kepuasan hidup kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Anda diciptakan untuk satu misi. Untuk itu mari kita memanfaatkan kehidupan kita di planet bumi ini, karena firman Tuhan mengatakan kita bukan kebetulan ada di planet bumi ini, tapi dengan satu tujuan Allah, yaitu melakukan misi Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sebab Tuhan Yesus adalah guru agung kita untuk mengajar kita bagaimana cara kita hidup di dunia ini, yaitu menjadi berkat dan juga menyatakan kasih karunia Allah kepada dunia ini dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik, sungguh amat baik bagi kami. Firman-Mu yang telah kami sampaikan Tuhan, dengan sederhana ini kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati-Nya Tuhan dan memberkati pendengar firman Tuhan ini, bahwa kami ada di planet bumi ini Tuhan. Engkau telah meletakkan kami di dunia ini Tuhan, bukan satu kebetulan tetapi dengan rencana-Mu yang sangat indah, yaitu menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kasih karunia-Mu kepada dunia ini Tuhan Yesus. Berkati semua pendengar firman Tuhan ini, berkati jemaat Tuhan kami yang ada, dan berkati kami semua. Kami berdoa untuk masa depan kami, masa depan gereja kami, Bukit Sinai juga. Engkau memberkati supaya mereka terpelihara dengan baik, walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak memberi harapan.
tetapi kami percaya, kami memandang kepada Tuhan ada harapan kami dan memberkati kami, melindungi kami dari semua ancaman-ancaman penyakit yang ada Tuhan Yesus, yang menular pada hari ini di seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya bahwa tangan Tuhan memelihara kami, memberkati seluruh jemaat kami dari gereja kami Bukit Sinai ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.